Hadapi Tiongkok di Stadion GBK, laga kualifikasi Piala Dunia, Patrick Kluivert panggil 32 pemain timnas. Asnawi, Mangkualam, dan Stefano Lillipali kembali perkuat skuad Garuda. Jika tidak berhasil, Presiden Prabowo Subianto nyatakan tak akan maju kembali pada Pilpres 2029. Mata dunia tertuju ke Vatikan. Misa pelantikan Paus Leo ke-14 digelar di lapangan Santo Petrus. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Cindy Permadi. Dan saya, Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara, di Kompas Petang. Kebakaran terjadi di pabrik karet Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu siang. Api dengan cepat melahap bahan mudah terbakar di 2 gudang pabrik karet tersebut. Kebakaran melanda pabrik karet milik PT Teluk Luas di Jalan Bypass Kota Padang. Saksi mata mengungkap api diduga berasal dari kebocoran gas di area pengemasan saat pekerja tengah istirahat. Kebakarnya kenapa, Bu? Kebakarnya itu tabung gas yang itu yang di depan. Iya. Enggak, kemati mungkin. Nyala. Tabung supaya orang nanti kan mepak karet. Jadi itu gas. Jadi plastik dimepaknya nanti kan sama gas itu. Hingga 3 jam, petugas pemadam kebakaran belum bisa memadamkan kebakaran di pabrik karet di Teluk Luas, Kota Padang. Petugas damkar dan kepolisian berupaya menjauhkan warga dari lokasi kebakaran untuk menghindari korban jiwa. Informasi selanjutnya, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan permintaan jatah proyek di Cilegon, Banten senilai 5 triliun rupiah. Menurut polisi, Ketua Kadin Cilegon, Salim, berperan mengajak dan menggerakkan aksi di PT Cina Chengda Engineering. Tanpa ada lelang, Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Polisi resmi menetapkan 3 petinggi organisasi pengusaha Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalakan proyek 5 triliun rupiah. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan intimidasi serta ancaman terhadap PT China Chengda Engineering, kontraktor yang memenangkan proyek pembangunan di PT Chandra Asri Alkali. Ketiga tersangka tersebut adalah Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim, Wakil Ketua Kadin Cilegon Ismatullah, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Cilegon Rufaji Jahuri. Polisi menyebut penetapan ketiganya sebagai tersangka setelah ditemukan barang bukti berupa pesan ajakan untuk mendatangi dan mengintimidasi perusahaan. Ketiga, yaitu saudara MS, perannya adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Chengda, dan pada tanggal 14 dan 22 April
saudara MS ini bersama saudara IA bertemu dengan PT Total, memaksa meminta proyeksi hasil pertemuan, ada 2, selanjutnya screenshot dari handphone saudara MS, dibuatkan juga di handphonenya saudara RC, yang intinya diajak bergerak untuk mendatangi PT Cengda dalam rangka meminta proyek. Korupsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi Sebelumnya, video pemalakan Kadin Cilegon terhadap investor asing viral di media sosial. Usai videonya viral, pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah melakukan mediasi antara pihak Kadin dan PT Chandra Asri Alkali. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, memastikan tidak boleh ada lagi kasus pengusaha lokal palak investor asing. Itu cukup meresahkan, mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi, dan memang dengan kejadian yang ada di Chandra Asri wilayah Cilegon Provinsi Banten ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif, dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini untuk segera menyikapi ini dengan secara langsung. Usaha inilah yang akan menjadi satu titik kita yang kita akan pakai, di mana nanti di situ nanti akan ada baik dari para pelaku usaha daerahnya, akan memberikan list pengusaha-pengusahanya, nanti siapa yang bisa dan layak untuk berkontribusi, nanti pemerintah daerah yang akan melakukan seleksi di situ. PT Chandra Asri Pasifik Tbk melalui anak usahanya PT Chandra Asri Alkali merupakan perusahaan yang membangun pabrik klor alkali etilen dichloride di Kota Cilegon, Banten. Pabrik ini masuk daftar proyek strategis nasional atau PSN yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi